Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Khonabdin azakumullah. Setelah kita menikmati masa liburan, maka mulai malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Taisir Al-Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmatullah. Adapun yang akan kita pelajari malam hari ini dimulai dari ayat yang ke-83 dalam surat Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama amana li Musa, dan tidaklah beriman kepada Nabi Musa illa dzurriyyatum min qaumi, kecuali keturunan yang masih muda dari kaumnya. Ala khaufin min fir'auna wa malaihim, dengan penuh rasa takut terhadap Fir'aun dan tentara-tentaranya atau pendukung-pendukungnya. Ayahtinahum, khawatir Fir'aun dan pengikutnya memfitnah mereka. Wa inna Fir'auna la'adin fil ardi, dan sungguh Fir'aun bersikap sombong di muka bumi. Wa innahu laminal musrifin, dan sesungguhnya Fir'aun termasuk orang yang melampaui batas. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmatullah fi tafsirihi, wa amma Fir'aun wa mala'uhu wa atba'uhum falam yu'min minhum ahadun bal istamaru fi tughyanihim ya'mahun. Adapun Fir'aun, tentara-tentaranya dan para pengikutnya
mereka tidak ada yang beriman. Walaupun seorang. Bahkan mereka terus menerus terombang-ambing dalam kedzaliman mereka. Walihada qala fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ay syababun min bani Israila sabaru alal khawfi lamma thabata fi qulubihimul iman. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, maka tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali keturunan-keturunan kaumnya yang masih muda-muda, yakni para pemuda Bani Israel yang sabar di atas ancaman yang menakutkan karena keimanan telah kokoh dalam hati mereka. Ala khawfin min fir'auna wa malaihim ayaftinahum an dinihim wa inna fir'auna la'arin fil ardi ay lahu al-qahru wal ghalabatu fiha fahaqiqun bihim ayyakhafu min batshihi. Mereka takut kepada Fir'aun dan pasukan-pasukan yang mengikutinya untuk memfitnah mereka dalam agama mereka. Sungguh Fir'aun bersikap sombong di muka bumi karena dia memiliki kekuasaan dan kewenangan yang tak terbatas di negaranya. Maka mereka memang layak untuk takut dari kejahatan Fir'aun. Wa khususan innahu kana laminal musrifin, ay al mutajawizina lil haddi fil baghi wal udwan. Khususnya Fir'aun itu termasuk orang yang melampaui batas, yakni melampaui batas dalam perbuatan zalim dan permusuhan. Wal hikmatu wallahu a'lam biqaunihi ma amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi anna dzurriyyata wasyababa aqbala lil haqqi wa asra'u lahu inqiyadan. Aqbalu lil haqqi wa asra'u lahu inqiyadan bi khilafis syuyukhi wa nahwihim mimman turabba alal kufri fa innahum bisababi ma makatha fi qulubihim minal aqaidil fasidati ab'adu minal haqqi min ghairihi. Adapun hikmah wallahu ta'ala alam
Mengapa tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali keturunan-keturunan kaumnya yang masih muda? Karena keturunan-keturunan yang masih muda itu lebih bisa menerima kebenaran dan lebih cepat tunduk dengan kebenaran. Berbeda dengan orang-orang yang sudah tua-tua atau semisalnya, yang sudah terdidik dengan kekufuran, maka mereka seperti ini dengan sebab sudah memiliki akidah yang rusak dalam waktu yang lama dalam hati mereka, menjadi lebih jauh terhadap kebenaran daripada selain mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Surat Yunus ayat yang ke-83 ini, ikhwan fillah azakumullah, menjelaskan kepada kita tentang situasi dan keadaan ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah. Saat itu ancaman dan tekanan yang paling berat datang dari Fir'aun dan para pendukungnya. Tidak tanggung-tanggung, ancamannya ialah mati bagi yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihima assalatu wassalam. Dan dalam ayat ini menjelaskan bahwa yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam itu hanyalah anak-anak muda dari kalangan Bani Israel. Adapun yang tua-tua yang sudah biasa terdidik dengan kekufuran dan akidah-akidah yang rusak, sulit untuk diajak kembali ke ajaran yang benar. Adapun para pemuda yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Nabi Musa, mereka juga dalam kondisi ketakutan, tapi tetap beriman. Mengapa mereka takut? Karena memang Fir'aun adalah diktator yang paling jahat di masanya. Dia memiliki kekuasaan tak terbatas di negaranya, sehingga memang layak untuk ditakuti ancamannya, dan itu tidak mengurangi keimanan seseorang. Barakallahu fikum. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Dalam ayat ini ada beberapa faedah. Al-faidatul ula, al-muradu bidzurriyyati hahuna. Al-muradu bidzurriyyati hahuna salah satu aqwalin. Al-muradu bidzurriyyati hahuna salah satu aqwalin. Yang dimaksud dengan dzurriyyah di dalam ayat ini ada 3 pendapat. Nah, fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumi. Nah, dzurriyyah di situ maksudnya apa? Ini ada apa ini? 3 pendapat. Ahaduha, yang pertama,
annal murada bidzurriyyati al-qalilu. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan dzurriyyah itu ialah kelompok sedikit. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi makna ayat itu, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali sedikit dari kaumnya. Jadi dzurriyyah di situ artinya apa? Qalil. Nah. Ats-tsani, pendapat yang kedua, annahu auladu alladzina ursila ilaihim Musa mata aba'uhum lituriz zaman wa amanu qalahu Mujahid rahimahullah. Pendapat yang kedua, dzurriyyah dalam ayat ini adalah anak-anak keturunan kaum yang Nabi Musa diutus kepada mereka. Kemudian orang tuanya mati karena lamanya masa hidup mereka. Kemudian anak-anak itu beriman. Ini pendapat Imam Mujahid rahimahullah. Jadi arti ayat ini, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi. Tidaklah beriman kepada Nabi Musa kecuali anak-anak keturunan dari kaum Nabi Musa yang telah mati. Kemudian anak-anaknya yang beriman. Jadi bapak-bapaknya yang didakwai Nabi Musa itu gak beriman, mati meninggalkan anak-anak. Ya. Nah, anak-anak keturunan mereka inilah yang kemudian beriman kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik. Ats-tsalits, pendapat yang ketiga. Annahum qaumun ummahatuhum min bani Israil. Min bani Israil. Wa aba'uhum minal qibti. Annahum qaumun ummahatuhum min bani Israil wa aba'uhum minal qibti. Qalahu
Muqatil rahimahullah. Pendapat yang ketiga, dzurriyyah dalam ayat ini adalah suatu kaum yang ibunya berasal dari kalangan Bani Israel, sementara bapaknya dari kalangan bangsa Kipti, Mesir. Ini campuran, ya. Jadi wanita Bani Israel menikah dengan apa ini? Laki-laki Mesir, Kipti. Kemudian melahirkan apa ini? Anak. Berarti anak ini campuran Bani Israel dan campuran darah Mesir. Nah, anak-anak mereka inilah yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Warajih min hadhil aqwali qaul Mujahid rahimahullah. Yang kuat dari pendapat-pendapat ini adalah pendapat Imam Mujahid rahimahullah. Wa bihi qala Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Wa bihi qala Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh ahli tafsir yang bernama Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Nah, jadi ikhwan fillah auzakumullah, yang beriman kepada Nabi Musa itu adalah dzurriyyah, yakni mereka-mereka yang merupakan keturunan dari orang-orang Bani Israel yang telah meninggal dunia karena lamanya masa hidup mereka. Baik. Ini faedah yang pertama. Al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Wal muradu bil fitnati min Fir'aun wa malaihim qawlani. Al-muradu bil fitnati min Fir'auna wa malaihim qawlani. Yang dimaksud dengan fitnah yang berasal dari Fir'aun dan pengikutnya, ini ada dua pendapat. Ahaduhuma annaha al-qatlu. Annaha al-qatlu. Qalahu Ibnu Abbas. Annaha al-qatlu. Qalahu Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama, fitnah yang dibawa oleh Fir'aun dan pengikutnya adalah fitnah pembunuhan. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Jadi siapa saja yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dan ketahuan, maka dibunuh sama Fir'aun dan pengikutnya. Nah, jadi betul-betul apa ini? Memang menakutkan, ya, mengerikan fitnahnya itu. Dibunuh. Ats-tsani,
pendapat yang kedua, at-ta'dzibu. At-ta'dzibu. Qalahu Ibnu Jarir. Pendapat yang kedua, bahwa fitnah yang dibawa oleh Fir'aun dan pengikutnya adalah penyiksaan. At-ta'dzib, penyiksaan. Ini pendapat Ibnu Jarir. Jadi jika ada yang ketahuan beriman kepada Nabi Musa dan Harun, langsung disiksa habis-habisan oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Nah, ini dua pendapat ini saling melengkapi, barakallahu fikum. Karena awalnya adalah penyiksaan dan ujungnya adalah pembunuhan. Artinya disiksa sampai mati. Kecuali yang mau murtad dan kembali mengakui Fir'aun sebagai apa ini? Tuhannya. Maka memang layak untuk apa ini? Ditakuti. Karena memang apa ini? Ancamannya ialah penyiksaan dan pembunuhan. Barakallahu fikum. Apalagi Fir'aun kekuasaannya tidak terbatas. Dia bebas melakukan apapun. Bunuh, siksa. Begitu. Gak ada yang berani memprotes kebijakan Fir'aun. Mengapa? Karena semuanya dipaksa untuk menuhankan Fir'aun. Yang namanya hamba harus taat sama Tuhannya. Ya. Kalau tidak taat, maka namanya hamba yang durhaka. Sehingga Fir'aun benar-benar apa ini? Diktator yang paling kejam di zamannya. Tidak hanya kejam, tapi juga sangat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Qauluhu ta'ala wa inna fir'auna la'alin fil ardi. Wa inna fir'auna la'alin fil ardi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Mutatawilun fi ardi Misra. Mutatawilun fi ardi Misra. Wa innahu laminal musrifin. Wa innahu laminal musrifin. Hina kana abdan fadda'a ar-rububiyyata. Fadda'a ar-rububiyyata. Ini faedah yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Fir'aun itu sombong di muka bumi. Maka Ibnu Abbas menjelaskan, maksudnya Fir'aun itu merasa tinggi di negeri Mesir yang ia kuasai. Dan sesungguhnya Fir'aun termasuk orang yang melampaui batas. Karena dia itu hamba, tapi mengaku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Fir'aun itu merasa tinggi dan sombong di muka bumi. Dibatasi, yakni di Mesir, tempat ia apa ini? Berkuasa. Dia melampaui batas. Maksudnya dia itu hamba, tapi mengaku diri sebagai apa ini?
Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk sikap yang melampaui batas. Barakallahu fikum. Selanjutnya, faedah yang keempat. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Anna dzurriyyata wasyababa. Ini ada dalam tafsir As-Sa'di. Anna dzurriyyata wasyababa aqbalu lil haqqi wa asra'u lahu inqiyadan. Bi khilafis syuyukhi wa nahwihim mimman tu'abba alal kufri fa innahum bisababi ma makasa fi qulubihim min al-aqaid al-fasidah ab'adu min al-haqqi min ghairi. Ya, ada dalam tafsir As-Sa'di. Ya, artinya bahwa anak-anak keturunan dan para pemuda itu lebih bisa menerima kebenaran dan lebih cepat tunduk kepada kebenaran. Beda dengan para sesepuh dan orang-orang tua. Mereka sudah lama dididik dengan kekufuran atau penyimpangan, atau hati mereka dipenuhi dengan akidah-akidah yang rusak, sehingga mereka sangat menolak kebenaran. Nah, lebih jauh dari kebenaran dibandingkan yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ini mengapa dalam ayat ini disebutkan wa ma amana. Naam. Dan tidaklah beriman li Musa kepada Musa illa dzurriyyatun min qaum. Nah, di sini Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala beliau menyinggung masalah generasi muda, ya, tidak menyinggung jumlah yang sedikit dari kaumnya. Itu menunjukkan apa ini? Pilihan beliau terhadap pendapat Imam Mujahid rahimahullah. Dan ini diambil hikmahnya oleh beliau rahimahullah taala, bahwasanya para generasi muda, anak-anak muda itu lebih enak kalau diajak bicara tentang kebenaran. Ya, mereka itu lebih cepat percaya dengan kebenaran daripada apa ini? Sesepuh-sesepuh dan orang-orang tua yang sudah lama malang melintang dalam penyimpangan dan kesesatan, keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan yang menyimpang itu sudah mendarah daging, sudah mengakar, sehingga susah untuk diajak apa ini? Berubah. Baik, Pak, ayo kita taklim, belajar manhaj salaf. Nah, saya sudah tua, sudah banyak makan garam, tahu hitam dan putih. Dah, itu aja. Kalau dikasih tahu, Pak, ini salah, ini menyimpang, ya, itu aja. Tapi ya tetap aja. Tapi kalau pemuda lain, ya akhi, takillah, itu menyimpang. Loh, kok bisa menyimpang? Alasannya apa? Dalilnya apa? Gitu. Kasih tahu alasannya, dalilnya. Oh ya. Nah, main. Nah. Itu juga hikmahnya. Mengapa yang mondok-mondok ini muda-muda? Nah, yang tua-tua enggak ada deh. Yang jenggotnya putih mungkin cuma saya saja. Rata-rata masih muda belia, ganteng-ganteng, gagah-gagah. Masa ya. Semangat-semangat. Nah, barakallahu fikum. Itu hikmahnya. Tapi bukan berarti
sesepuh atau orang tua itu enggak ada yang kemudian mengikuti kebenaran, tidak. Cuma kalau mereka itu sudah lama banyak makan garam penyimpangan dan kesesatan, itu semakin susah untuk diajak berubah. Nah, barakallahu. Lain dengan anak muda, yang muda apa ini berubah dan muda apa ini terpengaruh. Tergantung siapa yang ngajak. Kalau yang ngajak orang baik-baik, insya Allah jadi baik. Tapi kalau yang ngajak orang yang jahat, orang yang rusak agamanya, ya sama, dia mudah terpengaruh. Termasuk diajak untuk melakukan pengeboman bunuh diri. Yang paling senang melakukannya siapa? Yang muda. Mudah untuk diarahkan, mudah terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Itulah sebabnya seorang dai jangan putus asa kalau ditolak sama sesepuh atau tokoh-tokoh tua masyarakat. Nah, masih banyak anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka dan cicit-cicit mereka. Nah, kalau nggak bisa kakeknya, ya bapaknya. Kalau nggak bisa bapaknya, ya anaknya. Kalau nggak bisa anaknya, ya cucunya. Kalau nggak bisa cucunya, ya cicitnya. Kalau nggak bisa cicitnya, ya cicit-cicitnya. Nah, yang penting terus berdakwah ke jalan yang benar. Pantang bagi seorang dai untuk apa ini? Berputus asa. Baik. Itu juga dialami oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali berdakwah, dilempari batu sampai berdarah. Bahkan Allah mengutus malaikat gunung untuk menawarkan bantuan, menimpakan gunung kepada mereka yang mendolimi dan menyakiti Rasul. Tapi Rasulullah menolak bantuan itu. Beliau mengatakan, saya masih berharap di antara keturunan mereka ada yang mau diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud. Kalau enggak bapaknya, ya anaknya. Nah, gitu. Kalau enggak anaknya, ya cicitnya, cucunya, atau cicitnya dan lain-lain. Barakallahu. Nah, jadi kalian enggak usah ini pesimis dalam berdakwah. Nah, terus berdakwah sebagaimana dakwah para nabi dan rasul, dan banyak-banyak berdoa agar dakwanya bisa diterima oleh masyarakatnya. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan lagi.